Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi inovasi yang sudah saya pilih, yaitu tentang e-learning. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian e-learning. E-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik, terutama internet, untuk menyampaikan materi belajar secara online. Dengan e-learning, proses belajar mengajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus bertemu langsung di kelas. Untuk selanjutnya, di sini ada penjelasan pentingnya e-learning. Pentingnya e-learning antara lain: 1. Memudahkan akses belajar tanpa batasan waktu dan tempat. Kedua, menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu hadir fisik di kelas. Ketiga, menyediakan materi belajar yang beragam dan bisa diakses berulang kali. Keempat, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa melalui media digital. Yang kelima, membantu pendidikan tetap berjalan dalam kondisi terbatas seperti pandemi. Untuk selanjutnya, di sini ada langkah-langkah implementasi e-learning di lingkungan pendidikan. Untuk yang pertama atau bagian A ada perencanaan, seperti menyusun materi pembelajaran yang akan diubah ke format digital seperti video PDF, teks atau animasi interaktif. Menentukan platform e-learning yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti Moodle, Google Classroom atau platform lainnya yang mudah diakses. Menyiapkan infrastruktur teknologi termasuk jaringan internet dan perangkat yang memadai untuk guru dan siswa. Merencanakan pelatihan bagi guru agar familiar dengan teknologi dan metode pembelajaran digital. Untuk yang B, di sini ada pelatihan guru dan persiapan pengguna. Melakukan workshop dan pelatihan rutin untuk guru agar mampu mengelola platform e-learning dan membuat materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang penggunaan e-learning dan manfaatnya. Untuk yang C, ada implementasi sistem e-learning. Menginstal dan mengonfigurasi platform e-learning. Mengunggah materi pembelajaran digital ke platform seperti video tutorial, kuis interaktif, dan modul pembelajaran. Mengelola kelas virtual dengan mengenrol siswa dan mengatur aktivitas pembelajaran seperti tugas, kuis, dan diskusi online. Memantau keterlibatan siswa dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Untuk yang D, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas siswa dan hasil belajar melalui fitur yang tersedia di platform e-learning. Mengumpulkan feedback dari guru dan siswa untuk perbaikan sistem dan materi pembelajaran. Menyesuaikan metode dan materi sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Untuk selanjutnya, di sini ada kaitan inovasi e-learning dengan teori difusi inovasi menurut Everett M. Roger. Untuk yang pertama, di sini ada pengetahuan. Guru dan siswa diperkenalkan dengan konsep e-learning dan manfaatnya. Yang kedua ada persuasi. Melalui pelatihan dan sosialisasi, pengguna mulai memiliki sifat positif terhadap e-learning. Yang ketiga ada keputusan. Sekolah dan guru memutuskan untuk mengadopsi e-learning sebagai metode pembelajaran. Yang keempat ada implementasi. E-learning diterapkan secara bertahap dengan materi dukungan infrastruktur dan materi yang memadai. Untuk yang kelima ada konfirmasi. Evaluasi dan feedback digunakan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan penggunaan e-learning. Untuk selanjutnya, di sini ada analisis sifat inovasi e-learning berdasarkan teori Huberman. Sifat inovasi yang pertama adalah kompleksitas. E-learning memiliki tingkat kompleksitas sedang karena memerlukan pemahaman teknologi dan perangkat digital. Pelatihan bagi guru dan siswa sangat penting untuk mengurangi hambatan ini. Untuk yang kedua ada keunggulan relatif. E-learning menawarkan keunggulan seperti fleksibilitas waktu dan tempat belajar, akses materi yang beragam, serta interaktivitas yang lebih tinggi dibanding metode konvensional. Untuk yang ketiga ada kesesuaian. E-learning sangat kompatibel dengan kebutuhan pembelajaran modern yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk yang keempat ada kemudahan dicoba. Pengguna dapat mencoba fitur-fitur e-learning secara bertahap, seperti mengikuti kuis online, mengakses video tutorial, dan menggunakan forum diskusi sebelum mengadopsi secara penuh.
Untuk yang kelima, ada kemudahan diamati. Dampak positif e-learning dapat dilihat dari peningkatan keterlibatan siswa, kemudahan akses materi dan hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya ada saran untuk implementasi e-learning. 1. Kembangkan aplikasi e-learning agar dapat diterapkan lebih luas di berbagai program studi dan jenjang pendidikan dengan fitur yang semakin lengkap dan interaktif. Yang kedua, tingkatkan pelatihan dan dukungan bagi guru dan tenaga pendidik agar mampu mengelola sistem e-learning secara efektif dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 3. Pastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk akses internet yang stabil dan perangkat yang cukup bagi seluruh pengguna. Yang keempat, lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan pengembangan sistem e-learning agar tetap relevan dan efektif. Untuk yang kelima, integrasikan multimedia dan fitur edutainment dalam materi pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Untuk yang terakhir, ada kesimpulan. E-learning telah berhasil menjadi pendukung sistem pembelajaran konvensional dengan menyediakan konten dan struktur yang sesuai kebutuhan pendidikan modern seperti pengunduhan materi, pengumpulan tugas, ujian online, dan forum diskusi yang memudahkan proses belajar mengajar. Implementasi e-learning meningkatkan fleksibilitas waktu dan tempat belajar, memudahkan komunikasi antara guru dan siswa, serta menyediakan akses materi pembelajaran secara real-time dan berkelanjutan. Penggunaan e-learning dapat meningkatkan kualitas interaksi pembelajaran, memperluas jangkauan peserta didik, dan mendukung peningkatan performa akademik siswa maupun mahasiswa. Keberhasilan implementasi e-learning sangat bergantung pada peran aktif guru dan admin dalam mengelola dan memperbarui konten serta sistem, serta kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Di sini sudah tercantum juga sumber referensi pada pembahasan materi yang tadi saya jelaskan. Baik teman-teman, jadi itulah presentasi daring yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.